Masjid itu saya selalu dibawa. Beliau mengajar, saya tidur. Sekarang gantian, saya mengajar, beliau tidur. Dan kadang di pangku gendong sampai pulang. Saya pernah sengaja pura-pura tidur untuk ingin tahu apa yang dikerjakan ayah saya di jalan. Jaga betul supaya nggak bangun. Begitu saya disimpan di kasur dan bangun, diajak bercanda. Saya mau masuk pesantren, beliau nggak sempat ngantar. Saya bertemu, beliau menangis, peluk saya, minta maaf, nggak bisa ngantar ke pesantren. Saya belum mengerti apapun saat itu. Saya bertekad, insya Allah saya belajar dengan sungguh-sungguh. Sepekan 2 pekan saya dapat panggilan pulang. Saya tanya pada kakak saya yang ikut, sekarang ada di sini. Di mana ayah? Beliau nggak jawab. Sampai di Bandung, paman saya, beliau sekarang Sekom MUI Jawa Barat, langsung menyampaikan, nampaknya nggak akan terkejar sampai sana, mungkin sudah dimakamkan. Saya ngerti, paham saat itu bahwa beliau telah wafat. Maka saya pulang. Maghrib saya sampai, saya dapati ibu di ruangan tengah. Saya datangi, saya menahan tangis, tidak menangis sedikit pun untuk membahagiakan ibu saya. Saya datang, saya peluk, saya temani tidurnya. Itu pertemuan saya dengan ayah saya terakhir di mimpi. Saya bermimpi melihat sudah pakai kemeja, tersenyum, mendadahi saya. Ya sudah. Besoknya saya cari ke kamar, ternyata Allahu Akbar, apa yang selama ini saya pelajari di pesantren, kitabnya sudah ada di kamar semua, sudah disiapkan. Saya menangis saat itu. Saya bawa mushaf. Jadi bapak saya, ayah saya, itu bajunya pun saat wafat dibagikan kepada sahabat-sahabatnya. Bajunya, kitab-kitab ini dibagikan. Ibu saya menunjukkan kemudian ada jam yang nanti nak pakai. Saya bilang, simpanlah. Saya bawa mushaf. Dengan mushaf itu saya duduk di ruangan tengah, saya menghadap ke kiblat dan saya mohon kepada Allah, ya Allah, saya tak punya kemampuan lagi membahagiakan ayah saya saat hidup di dunia, tapi mohon jadikan setiap huruf dalam Al-Quran ini, ya Allah, pahalanya mengalir untuk ayah saya. Begitu saya bacakan saat itu, tak bisa saya berhenti, dan tiba-tiba langsung masuk ayatnya, artinya, posisinya, nomornya, gak pernah berhenti, masuk. Saya bertekad ingin berbuat baik. Puncaknya saya sekolah. Ibu, ya Allah, saya ingin berbakti pada ibunda saya. Anda tahu apa yang terjadi? Demi Allah saya katakan, ketika Anda bersabar, ibu saya, Bu, Pak, itu krisis 97 Pak. Waktu krisis saya masuk pesantren, saya diberikan sempurna bekal seperti anak-anak lain. Rupanya ibu saya sudah tanya kepada santi-santi, orang tuanya, berapa bekal Anda kasihkan? Dikasih yang paling tinggi itu dikasihkan pada kami tiap bulan. Saya terima. Satu kali libur saya pulang dari jauh, ibu saya tersenyum melihat sedang jemur pakaian, lihat saya. Begitu saya tiba, kaget saya. Ya kok pakaian ibu saya, pakaiannya nggak cocok dipakai gitu. Ini bukan pakaian ibu saya, kayak kain pel lah kalau sekarang. Saya masuk ke rumah, saya kejar, saya buka pakaiannya, lemarinya, saya nggak temukan sedikit pun. Saya kejar kakak saya, dia sudah siapkan makan. Kak perempuan kami yang kedua, mana pakaian ibu saya? Perhatikan jawabannya. Dia menangis saat itu. Dia bilang, mama itu telah menjual semua perhiasan dan pakaiannya untuk pendidikan kamu. Jual. Untuk kita katanya. Jual. Dan bertahan dengan 150.000 per bulan saat krisis. Jadi rupanya ibu saya itu makan nasi sehari cuma sekali. Beliau mengajar. Di berangkat sekolah itu cuma makan pisang, minum kopi, makan nasinya malam. Saya bilang, ya Allah, saya akan ganti baju ibu saya dengan kain ihram dan saya gandeng tangannya di Masjidil Haram. Atau apa yang terjadi? Begitu saya kuliah di Libya, alhamdulillah, saya berangkat, saya mulai mengajar, saya serius belajar. Saat itu kemudian Allah mulai berikan jalan. Saya ingin sungguh-sungguh. Malam saya bangun, saya sholat, saya belajar, saya menghafal Quran, saya belajar riwayat Quran. Sampai puncaknya tiba. Saya ditugaskan pemerintah Indonesia saat itu untuk jadi petugas haji
di Bekah. Saya telepon ibu saya. Saya bilang, Ma, saya insya Allah akan haji 2010. Saya telepon Februari saat itu. Saya dengar suara, terbayang wajahnya indah, senyuman, bahagia. Alhamdulillah nak. Kapan berangkat? Tahun ini insya Allah. Saya bilang, dan saya tidak akan pernah berangkat kecuali mama pun akan berangkat. Terdengar nada pesimis tapi senyum. Dari mana katanya? Allah akan kasih, saya bilang. Saya sedang bekerja berusaha karena Allah. Mustahil Allah akan sia-siakan kita. Berapa butuhnya? Porsinya 25 juta. Kapan harus ada? Bulan Juni. Ya, jadi dari Februari ke Juni itu. Ya, Juli bukan Juni, Juli. Ya, jadi saya masih ingat tuh bulan 7, 5 bulan tuh. Saya ibu, Pak, nabung saya beli tabungan, saya niatkan untuk ibu saya haji. Bulan Juli masih setor 25 juta. Jadi semua tabungan masukin situ. Ada yang ngajar ngasih, masukin situ. Masukin semua. Tepat sepekan sebelum itu kemudian didaftarkan, saya buka tabungan. Allahu Akbar, karunia Allah luar biasa. Tadi butuh berapa? 25 juta. Begitu dibuka, Masya Allah, 1 juta. Karena beasiswa nggak banyak, 1 juta. Tapi 3 hari sebelum daftar, entah dari mana ibu-ibu pengajian di KBRI datang. Ustaz, ibu katanya mau haji juga ya? Ustaz mau haji ya? Ibu ikut ya? Sudah nggak usah dipikirin, nanti kami yang pikirkan semuanya. Tiba-tiba dikirim, bayar porsinya di sana, dapat koper paling besar. Bayangkan, tadinya kopernya belum datang, telepon lagi, nak koper belum datang katanya. Saya bilang, Ma, tenang aja, apa hajinya nggak jelas ini? Tidak jelas, saya bilang, insya Allah. Ya. Nah, cuman beritanya berbeda. Begitu saya telepon lagi, Ma, gimana bisa? Nah, telah keluar pengumumannya. Kapan, Ma? 2013. Loh, kan saya haji 2010, nggak bisa, harus 2010. Lihat kalimat ibunda saya. Nah, jangan pernah mengambil hak orang lain. Allah kasih 2013, alhamdulillah. Saya bilang, Ma, kita tidak harus mengambil hak orang lain, tapi kita meminta kepada Allah yang memanggil kita. Boleh jadi Allah akan berikan tambahan kuota pada tahun ini. Doa lagi, minta, nang ke masjid. Tiba-tiba ada sidang oki di Istanbul saat itu, keputusan 1.000. Setiap ada 1.000 muslim, 1 kuotanya. Saat itu Indonesia dapat tambahan 22.000, termasuk ibu saya ada di situ. Ya, acara malam Al-Qadar 27 Ramadan, malam masih ingat betul. Saya jadi MC dengan rektor pada saat itu. Saya nggak pernah bawa handphone, tiba-tiba handphone itu saya bawa. Berbunyi kemudian telepon itu. Saya minta pada rektor izin, saya angkat dulu. Diperkenankan. Saya kemudian ke belakang masjid, saya angkat. Tiba-tiba saya dengar suara sudah menangis. Nah, katanya, kenapa, Ma? Alhamdulillah, Mama bisa haji. Ternyata kuota itu termasuk ibu saya. 5 bulan, Pak. Wena biasa. Nggak bayar tambahan, nggak ada macam-macam, bisa berangkat. Begitu saya berangkat duluan, saya tungguin betul di apartemennya, di maktabnya sampai datang. Begitu sudah datang, saya nggak sapa, saya lihat dari jauh. Bahagianya saya bisa mengganti pakaian tadi yang lusuh dengan kain ihram. Saya perhatikan, saya ikuti dari belakang. Di lift, saya ikuti. Di jalan, saya ikuti. Begitu sampai Masjidil Haram, saya gandeng tangannya. Ma, kita sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Saya tawaf, saya gandeng ibu saya lindungi supaya dapat kenikmatan dalam tawafnya. Begitu saya rasakan bagaimana Sayyidah Hajar bekerja keras untuk Ismail. Saya balas di situ. Saya gandeng tangan yang kanan. Saya minta pada Allah, muliakan ibu saya, ya Allah, muliakan ibu saya, muliakan. Berikan saya kesempatan membahagiakannya. Cuman yang kanan digandeng, yang kiri kosong, karena sudah tidak ada. Jadi ketika Anda belajar pun untuk menjadi ulama, Allah akan muliakan Anda. Orang tua Anda akan dapat bagiannya. Yang hafal Quran itu Musa, yang bisa haji bapak ibunya. Kemarin saya jadi Amirul Hajj dari kedutaan Saudi berangkat, membawa 350 orang rombongan. Siapa yang saya bawa? Ahli Quran, yang hafal Quran anak-anaknya. Ahmad Kamil yang haji, pengajarnya, murabbinya, ibunya, temannya, banyak yang berangkat. Yang berangkat siapa? Calon ulama. Dia jadi ulama itu, jangankan sudah jadi, kalau benar caranya, baru bergerak pun Allah pasti akan jaga. Kalau benar caranya. Di satu pertanyaan tadi, pilih mana orang soleh atau ulama? Jangan pisahkan. Karena jadi ulama itu adalah tingkat tertinggi bagian dari orang saleh. Jadi mesti ada yang jadilah di keluarga. Pilih satu, mungkin ahli Quran, kedua ahli hadis, yang lain dunia. Tapi dunia diniatkan membantu ibadah. Jadi arsitek buat bangun masjid, bangun pesantren, pahala banyak.
insya Allah akan dibuka oleh Allah, insya Allah. Kurang lebih begitu ya. Satu pertanyaan tadi, ya, apa beda antara orang soleh dengan ulama? Wallahu ta'ala alam bissawab. Hati saya sedih. Yang pertama, menyimak perjuangan orang tua Ustadz, Masya Allah. Semoga ayah jadi ahli surga, ibu pun dimuliakan dunia akhirat. Tapi dari tadi saya sedih sekali. Mendengar uraian tentang ulama. Sejujurnya, rasanya sepertinya jauh sekali dari yang Ustaz sampaikan tadi. Saya belum mengerti. Jangan kenapa bahasa Arab juga tidak fasih. Ilmu kita jauh. Gimana Ustaz? Gak kepikir punya posisi seperti sekarang ini. Tapi kalau kriteria ulama seperti tadi, jadi tertekan sekali. Alhamdulillah, Allah memberikan jalan di dalam Al-Quran dengan membagikan kualifikasi ulama kepada dasar-dasar yang pokok yang dimiliki, lalu cabang-cabang di pengetahuan. Alhamdulillah, ulama itu banyak. Yang gak hafal Quran ada ulama dah hafal Quran. Yang tak bisa bahasa Arab banyak. Karena itu dasar dari ulama disebutkan di Quran pertama keikhlasan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya Allah membuka peluang pada setiap orang untuk jadi ulama sepanjang dia mau ikhlas. Kedua, tafaqquh fid din, Quran surah ke-9 ayat 122. Dia mau belajar. Gak harus menguasai semua ilmu. Tidak. Apa yang kita ingin ajarkan itu yang kita dalami. Sepengetahuan kami demikian. Saya pernah dinasehati profesor kami saat di Libya. Semoga Allah muliakan beliau. Nah, kata beliau, kalau engkau belajar satu ilmu dan engkau dalami, titiknya begini. Tapi kalau engkau ingin kuasai semuanya, maka beliau membuat lingkaran. Engkau tidak akan mendapatkan apapun, kosong. Itulah hikmahnya Allah jadikan bahkan para imam mazhab ada 4. Karena ternyata setiap 4 itu melengkapi satu dengan yang lainnya. Kenapa Luqman disebut dengan Al-Hakim? Karena ilmunya memang ilmu hikmah. Gak ada yang lainnya. Luqman bukan ahli fiqih, Luqman bukan ahli tafsir, tapi belajar hikmah dipraktekkan. Saking dihormatinya, diapresiasi oleh Allah, diabadikan namanya dalam Al-Quran surah ke-31, surah Luqman. Imran bukan ulama, Imran orang soleh, tapi menyiapkan anaknya Maryam dekat dengan Allah. Fokus ibadah, satu passion. Diberuntungnya turun ayat kata Allah, wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah. Tidak semua orang mesti berperang, semua berjihad. Ada pahala besar yang akan aku turunkan. Ya, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Hendaklah ada sebagian orang yang ingin bertafaqquh fid din. Ad-din itu Islam. Quran surah ketiga ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Islam pun dibagi lagi di hadis Muslim. Ya, pertama, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Orang Islam itu bersyahadat, syahadat ada ilmunya. Quran surah ke-47 ayat 19. Fa'lam, mesti punya ilmu annahu la ilaha illallah, untuk bisa menguatkan tauhid kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ilmunya disebut dengan ilmu tauhid. Dia ada ulama yang fokus di tauhid saja. Kau bisa ambil itu, dalami. Ada yang mengajarkan tauhid aja, tauhid sampai kuliah. Ada yang dulu tuh nggak ada kampus, nggak ada apa-apa, ada yang fokus ke situ aja ngajarnya tauhid. Yang dibahas gak banyak-banyak. Kata Abdurrahman As-Sulami,
Ini hadis yang sangat populer di Al-Bukhari nomor hadis 4719. Al-Bukhari menerima dari Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marthad. Alqamah bin Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Kalau anda ingin jadi orang baik, kata Nabi, belajar Quran dan amalkan. Tapi kata Abu Abdurrahman As-Sulami, lihat komentarnya. Akhadtul Qur'ana an qaumin. Saya belajar Quran dari kalangan sahabat yang banyak. Dan saya tidak dapati mereka itu kebanyakan semua hafal Quran. Sahabat. Kebanyakan mereka, kata Abu Abdurrahman As-Sulami, ngapalin 5 ayat, diamalkan. Ngapalin 10 ayat, diamalkan. Dan gak semuanya jadi ulama. Mengamalkan apa yang ia pelajari sesuai passionnya. Ada ulama di bidang tijarah bisnis, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Ada yang di bidang hukum, ya, Abdullah bin Abbas di tafsir, Abdullah bin Umar di fiqih. Fokusnya passionnya. Kemudian nanti ada fikih sholat, wa tuqimas sholat, ahli di bidang fikih. Ada tauhid, ada fikih, ada usul fikih. Alhamdulillah, Allah karuniakan di tauhidnya. Bukankah Nabi pertama buka pesantren tauhid, Darut Tauhid? Ya kan, di Mekah itu kan Darut Tauhid. Allah alhamdulillah punya 400 meter di awalnya. Nabi mungkin 40 kali 40 nggak nyampe. Dan itu wakaf. Makanya fitrah dakwah itu awalnya pasti itu wakaf. Kontrak dulu. Nabi kan dulu wakaf. Dipakai dulu tuh punyanya Arqam bin Abi Arqam, Baitul Arqam, Darul Arqam. Anak muda 17 tahun mewakafkan rumahnya untuk taklim Nabi. Peserta cuma 40 orang. Dikenal as-sabiqun al-awwalun. Yang diajarkan tauhid aja. Kalau Nabi tauhid. Tapi alumni Darul Arqam menyebar ke muka bumi, semua sukses dan berhasil membawa risalah Islam. 40 orang. Hebatnya di situ, kalau ikhlas didekatkan oleh Allah. Datang Abu Bakar, bagian donaturnya. Datang Utsman lagi, dikenalkan orang-orang hebat. Maka di situ jadi donasi kuat. Makanya saat pindah ke Madinah masjidnya lebih luas. Lebih luas, orang lebih banyak lagi. Itu fitrah. Kalau kita ikhlas awalnya mungkin kontrakan, rumah biasa, Allah akan kirimkan orang-orang hebat. Dengan dananya, dengan supportnya, dengan kekuatannya. Ahli militernya, masuk Islam lah Khalid bin Walid. Ahli militernya. Mungkin nanti Panglima akan datang, ini akan datang. Banyak orang datang, 12.000 akhirnya. Dari 40, Nabi punya 12.000 sahabat kemudian hari. 38 jadi Panglima. Satu Panglimanya bisa setara untuk menaklukkan Persia dan Romawi. Alhamdulillah, syukuri. Mau fokus di tauhid, fokus di hikmah, silahkan. Mungkin kami yang di fikih, ada yang di Quran, ya, fokus dan saling melengkapi. Alhamdulillah terakhir ini kami bersinergi, silaturahim, kiai-kiai ke daerah, terus ngumpulkan teman-teman. Saya mengusulkan, yuk kita bikin database para ustadz. Kemudian passionnya, spesialisasinya dituliskan dan disebarkan ke masyarakat, tuh dirujuk. Ini loh, kalau mau belajar tauhid, ayo ke Agim, berangkat semua. Kita tunjukkan di situ. Yang mau tafsir ke Ustaz Fulan, hadis ke Ustaz Fulan, kita bikin database ya, sampaikan. Dan di situ ada saling melengkapi dan saling mendoakan. Saya doakan, sampai yang mentahdir saya pun dulu saya doakan. Yang mencela saya doakan. Saya nggak pengen punya musuh, cukup setan musuh saya sudah susah saya. Saya nggak pengen punya yang lain. Saya nggak mau pulang ke akhirat bertemu Nabi lalu ada orang dihukum karena saya nggak mau. Saya nggak mau. Ya kata guru saya, nah kamu nanti siang berdakwah, tatap wajah orang-orang ini. Kamu malam sholat minta sama Allah supaya dijaga dan kalimat yang kamu sampaikan sampai ke jiwa mereka. Ikhlaslah, karena itu yang paling sulit. Karena itu untuk menjadi ikhlas, saya bikin Yayasan Quantum Wakaf Institute. Itu semua aset yang sudah masuk kami jadikan wakaf karena Allah. Kami kirimkan murid-murid keluar untuk belajar. Kita siapkan sekolah-sekolah. Jadi begitu mereka pulang, mereka teruskan. Saya wafat digantikan. Selesai. Nikmat sudah. Dunia itu capek itu biasa, Bu. Capek merawat anak biasa, Bu. Karena dunia tempat capek. Nanti kalau kita sudah selesai, Pak, istirahat, gak akan diganggu. Baru istirahat dibangunin. Saya baru istirahat dibangunin. Tadi pagi pertanyaan sekantong kresek. Belum napas ada lagi. Biasa capek. Nanti kalau udah istirahat yang sesungguhnya, selesai tugas kita, meninggal enak istirahat. Ya Allah, nggak ada yang bisa ganggu. Orang meninggal dibangunin gak akan bangun-bangun.
istirahat kita. Tinggal kita mendapatkan apa yang Allah janjikan. Jangan takut dengan kematian. Ayo, kejar. Jazakallah khair. Yang lain ikut bersyukur ya. Alhamdulillah. Aduh, hari ini hari terberat buat saya. Tadi naik sepeda ke Eko Pesantren 2. Itu berat, capek. Tapi mendengar ceramah tadi, aduh hati saya hancur sekali Ustaz. Mungkin mudah-mudahan tidak ada yang memperhatikan wajah saya tadi, merah sekali. Lebih merah daripada kejemur. Karena ya seperti yang tadi diungkapkan, tapi jawaban Ustaz Masya Allah, Alhamdulillah melegakan. Saya juga belajar Ustaz ngapalin gitu. Gak malu, di sini banyak santri penghafal Quran. Tapi ya itulah hadirin, saya juga berusaha ngapalin yang di atas, di bawah seperti Ustaz ya. Tapi gak ingat halamannya hadirin. Ingat atasnya, bawahnya gak ingat ayatnya. Pusing saya. Semoga aja kalau saya dari tadi dengar tuh asli tuh ya, aduh ya Allah, jauh saya tuh apa ilmu saya di mana? Beliau segala tahu, segala diomongin. Saya paling tahu Soleh itu karyawan, kamar ini Soleh ya, udah punya istri belum? Sekarang kita tahu seperti apa ya. Soleh itu ternyata dari Thayyib, Khair, Ma'ruf wa Ihsan. Ini Ustadz, saya itu sudah tua ya. Ciri-ciri orang yang sudah tua itu ada 3. 1, cepat lupa. Yang kedua dan yang ketiga saya lupa Ustadz. Lanjutkan Ustadz. Baik, silakan. Alhamdulillah. Silakan. Beliau izin ke belakang.